Kalau biologi kayak bukan hari ini deh jadwalnya. Mungkin besok kali ya. Aku kurang hafal juga sih. Gitu. Oke. Aku share screen ya. Nah, ini aku sebenarnya materi yang lanjutin materi yang kemarin-kemarin sih. Kita kan dari kemarin tuh udah belajar simple, udah belajar present, past, sama future. Iya, baru present sama past doang deh, bahkan. Maka hari ini kita bakal belajar tentang future tenses. Nah, future ini ada simple, continuous, perfect, sama present continuous gitu ya, kayak biasa. Nanti ini modulnya aku bakal kirim di Telegram juga, jadi kalian gak harus screenshot gitu. Oke, langsung aja ke yang future ya, future tenses. Yang pertama ada simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, ini masih gampang banget ya, masih simple banget. Bentuknya cuma subjek, will, sama verb 1. Oke, tunggu bentar. Oh, wait guys, sebentar guys. Aku stop share dulu ya. Sorry, jadi aku harus buka yang lain dulu. Oke, jadi bentuknya itu dia subject, will, sama verb. Kalau untuk positifnya masih gampang ya, dia cuman kayak gini kan. Ini bentuk positif lah, bentuk basicnya. Kalau bentuk negatifnya, ada yang tahu tinggal tambahin apa? Will not. Yes, betul. Bukan, Kak. Tambahin not ya. Will not. Aduh, gak muat. Nah, ini tetap verb 1, karena masih simple. Terus kalau yang interrogatifnya, tinggal diputar. Ada yang tahu gimana bentukannya? Will dulu. Will dulu. Subject. Yes, bentar. Perempuan. Oke, sama tanda tanya ya. Iya. Oke, sip, pintar. Nah, sama tambahan ini, will itu bisa kita ganti juga sama kata going to. Artinya sama. Sama juga bisa diganti ini sih, shall. Tahu shall gak? Itu tapi katanya kayak formal banget gitu. Kayak kalian jadi orang di tahun medieval gitu. Kayak, you shall not pass gitu. Tapi itu jarang dipakai sih. Biasanya tuh orang will, going to gitu. Oke, nah dia itu digunainnya pas kapan? Digunainnya yang pertama untuk predicting future events. Yang pertama misalnya kayak contohnya nih, it will rain tomorrow. Ini contohnya. Terus ada juga misalnya it won't, she won't be late gitu. She won't, itu enggak deh, she won't cry gitu. Tonight. Nah, dia nggak akan nangis malam ini. Nah, itu termasuk simple ya, karena kan ini jadi will not, terus ini masih present tense gitu. Will not gitu. Nah, yang kedua ada to express a spontaneous decision. Spontaneous tuh maksudnya kayak spontan gitu, dadakan, kayak tiba-tiba brok gitu. Jadi misalnya kalau kalian ada situasi mau bayar habis makan terus bingung siapa yang mau bayar, terus ada yang jawab, oh I will pay for the dinner gitu. Nah kayak yaudah gue aja yang bayar, aku aja yang bayar buat makan malamnya gitu. I will pay for the dinner. Atau kayak I will fetch you your towel gitu. I will fetch you. Fetch itu artinya ngambilin ya. You your towel. Gitu. Jadi kayak kalau kalian misalnya lagi ada situasi yang lagi dadakan gitu, terus studio pengen, oh yaudah gue bakal ini, aku bakal A, aku bakal B. Nah itu pakai will gitu. Terus yang ketiga ada to express willingness.
Ini tuh jadi kayak kalau kalian ingin melakukan sesuatu, nah ini pakai ini sih willingness kan will ya. Nah, contohnya I will do the dishes. Aku bakal nyuci piring gitu. He will deh gantian. He will carry your bags gitu. Carry your bags up the stairs. Gitu. Itu ya. Sebenarnya masih banyak contoh lagi, cuman yang paling umum ini 3 contoh ini. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita pindah ke future continuous? Enggak, Kak. Apa? Kalau mau nanya silahkan. Apa udah jelas? Mau lanjut aja yang berikutnya. Lanjut aja, Kak. Oke, pinter ya, udah pada pinter semua ya. Nah, lanjut yang kedua ke future continuous tense. Ini mulai nih tambahin ada yang namanya verb ing. Ingat ya, kalau continuous atau progresif pasti pakai verb ing, gitu. Jadi tenses yang digunakan untuk melanjutkan kejadian yang akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Bentuknya ini positif subject plus will plus be plus verb ing. Untuk negatifnya tinggal tambahin not ya di sini. Tinggal tambahin not gitu. Untuk interrogatifnya tinggal diputar kayak tadi. Ada yang tahu gimana? Will plus subject Mm-hmm. plus be Yes. plus verb ing. Oke, pintar. Bener ya. Sama tanda tanya jangan lupa. Gitu. Oke, nah kapan kita pakai ini? Yang pertama ada buat predicting future events. Jadi sama sebenarnya kayak tadi, cuman kejadiannya ini biasanya punya durasi gitu. Misalnya, you'll be exhausted. Exhausted itu artinya capek ya kalau kan gitu. You'll be exhausted after working out gitu. Kamu bakal capek abis olahraga gitu. Misalnya, salah. Harusnya ntar ya. Salah. Aku salah contoh. You will be feeling atau thirsty deh, jangan exhausted tapi juga kalau kayak tadi itu jatuhnya bukan sebagai past tense ya, bukan jadi kayak verb kedua gitu loh, karena exhausted as kata sifat capek gitu ya. Contoh gini aja deh, you will be feeling thirsty, feeling ya ada ing-nya tuh, after working out. You will be missing the sunshine once you're back in England gitu. Jadi tetap buat predicting features, cuman biasanya ada durasi waktunya gitu. Kalau kan cuman kayak ya udah bisa nggak pakai durasi waktu tertentu. Bisa cuman kayak besok, nggak tahu dari kapan sampai kapan gitu. Kalau ini bisa ada dari kapan sampai kapannya gitu. Terus kalau plans misalnya, nah ini tuh kayak mirip juga sama yang pertama. Misalnya contohnya, I will be flying to New York next month gitu. Nah ini kan ada will, ada ini ya, you will be flying. Aku garisin biar nggak gabut. Bisa juga kayak misalnya, nih, she will be getting some treatment in the meantime. Gitu. In the meantime itu maksudnya kayak bisa artinya bisa sekarang, kayak pokoknya kayak di masa-masa ini gitu. Jadi kayak dia bakal dapat pengobatan di masa-masa ini sekarang dan untuk jangka waktu tertentu gitu. Nah, kalau untuk plans ini bisa waktunya bisa spesifik, misalnya kayak I will be flying to New York tomorrow gitu. Tuh guys. Terus yang terakhir ada, nah
Ada events that are already happening now and that we expect to continue sometime in the future. Nah, ini kita bisa pakai kata still. Nih ya, contohnya. In an hour, I will still, ini jelek banget. I will still be ironing my clothes. Gitu. In an hour, I will still be ironing my clothes. So, ada lagi, unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years, gitu ya. Ini contohnya. Jadi, dia masih terjadi sekarang, yang lagi terjadi sekarang, dan bakal terjadi lagi di masa depan, gitu. Dan nggak tahu bakal berhentinya kapan, gitu. Karena kan nggak ada tanda-tanda bakal berhenti kan, will still be rising, masih akan tetap naik gitu. Aku akan masih nyetrika baju-baju aku gitu 1 jam lagi gitu. Oke, sebelum lanjut ada yang mau nanya atau masih bingung? Atau ada yang contoh yang kalian bingungin gitu? Atau udah paham? Kak, nanti PDF-nya boleh gak dikirim juga yang ada coret-coretannya ini? Ya, bakal dikirim kok. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Kak, maaf. Ya. Itu pakai apa? Verb 2 atau verb 1? Untuk yang mana? Yang ini, yang tadi. Yang present continuous. Kita pakainya Ya. verb in. Kalau nama tense-nya continuous, ini ya, ingat ya, kalau continuous itu pakainya verb ing pasti. Nih, kalau kalian masih bingung nih di tabel ya, lihat semua yang continuous. Ini ada continuous sama perfect continuous. Ini semua pakai verb ing semua, tuh, ya kan? Karena maksudnya dia tuh continuous tuh maksudnya kegiatan yang sedang terjadi sekarang gitu, dan bakal terjadi ke depan atau ke belakang gitu. Tergantung konteks waktunya gitu sih. Jadi kalau ada namanya continuous pasti bakal pakai verb ing gitu. Nah ini kan lihat deh ada polanya tau setiap ini. Kalau continuous verb ing, perfect juga. Kalau perfect ada verb 3 semua gitu. Kalau simple tergantung waktunya gitu guys. Oke, udah aman atau masih bingung? Berarti kalau untuk continuous dasarnya verb 1 tapi tambahin ing. Yes, benar. Jadi verb ing tuh verb 1 dibikin bentuk pakai ing gitu ya. Kayak studying, misalnya cooking gitu. Oke, apakah ada lagi yang mau nanya? Atau mau lanjut? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke, sip. Pinter ya semuanya. Oke, lanjut ke ke jenis tense ketiga. Nah, ini bakal sedikit bingungin. Bakal sedikit gampang ketukar sama yang di bawah si perfect continuous, cuman strukturnya beda. Jadi, future perfect tense itu kejadian yang udah selesai di masa depan. Ingat ya, yang udah selesai di masa depan. Pokoknya dia udah nggak terjadi lagi gitu. Nah, bentuknya ada subject plus will have verb 3 gitu. Kalau misalnya negatifnya, kayak biasa ya, tambahin will not gitu. Kalau yang interrogatifnya diputar kayak tadi. Will plus subject have terus verb 3. Terus tanda tanya. Gitu ya, kayak tadi ya. Will you have eaten? Ya, benar. Nah, kata future ini, future perfect tense bakal sering menggunakan kata by gitu ya. Kayak misalnya I will have eaten by by 3 p.m. gitu. Jadi dia biasanya menggunakan kata ini untuk menunjukkan perbandingan waktunya gitu. Nah, terus kata will ini juga bisa ganti ke shall, kayak tadi aku bilang ya. I shall gitu. I shall. Nah, oke.
Dia digunakan untuk when we use this tense, we are projecting ourselves forward in the future and looking back at an action that will be completed sometime later than now. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya gini nih, kayak visualisasinya misalnya ini present, ini future, ya. Jadi misalnya ini kita sekarang nih, kita lagi di sini. Kita ngomong seakan-akan kita lagi di sini. Tuh, padahal sebenarnya kita masih di sini, tapi kita seakan-akan nih aku kasih gini-gini gitu ya. Kalau kita lagi di future, di masa depan mengatakan bahwa kejadian itu udah bakal kelar suatu saat di antara present sama future gitu. Di antara ini. Yang penting dia belum selesai sekarang gitu kejadiannya. Jadi kayak kita ngebayangin gitu loh di masa depan kayak kalau misalnya jam 3 nyapunya udah selesai atau belajarnya selesai gitu. Jadi gitu. Emang ini tuh harus tidak menggunakan konteks. Oke. Contohnya. Misalnya call me. I will. Ya, mau kasih contoh. Oke, silakan. Boleh. I will. Misalnya verb 3-nya kan I will have. Biasanya kalau misalnya aku bilang kalau misalnya aku bilang accident gitu, traffic accident tuh nggak ada verb 3-nya ya, Kak? Maksudnya traffic accident tuh kayak ada kejadian gitu. Ya, kecelakaan gitu, kayak kecelakaan maybe. Kayaknya itu jatuhnya ke ini deh, ke subjeknya. Misalnya kayak the accident will have happened gitu. Nah, verb Oke. itu Berarti kata benar kan? yang happen ya. Oke. Benar, pintar. Happen-nya jadi verb 3-nya. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Tadi kayak ada yang mau contoh. Mau nanya dong, Kak. Ya, silakan. Kalau dia itu jadi negatif, verbnya tetap verb apa ketiga? Tetap verb 3. Tetap kok. Misalnya I will have not eaten. Ntar plus nih. Kalau contoh negatif ya. Kita pakai gampang deh. I will have not eaten by 3 p.m. gitu kan. Jadi kayak masih bentuknya sama. Kalaupun interrogatif juga bakal tetap sama. Gini. Will you have eaten by 3 p.m. gitu. Jadi emang nggak akan berubah bentuk verbnya. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke, aku kasih contoh yang agak ini. Ini kalau misalnya kayak di conversation sehari-hari. Until 6 p.m. gitu. The movie will have finished by then gitu. Nah, ini kan dia ada kayak kalimat tambahan gitu ya. Kayak ayo kita tunggu sampai jam 6. Jadi pisah gitu loh. Dia harus bayarnya di depan. Jadi kalau yang itunya, yang kalimat kedua ini ya, Kak? Yang the movie will have finished by then. Ya. Sebenarnya bisa ditukar juga sih tempatnya nih. The movie will have finished by... tapi nggak bisa deh kalau misalnya kalian mau dipisah. Ya, benar kayak gini berarti. Let's wait until 6 p.m. The movie will have finished by then gitu. Terus misalnya... Nih kalau mau by-nya di depan ya. By next Friday. So let me like to do. We'll have move into our new home gitu. Betulnya kalau tulisan aku jelek, maaf ya guys. Gak apa-apa, Kak. Like this. Oke, nih kalau by-nya di depan kayak gini ya, pakai koma gitu. Kalau ini kan sebenarnya sentence-nya terpisah gitu kan. By then-nya tuh nih kayak yang keterangan waktunya by then, cuman then-nya itu merujuk ke 6 p.m. gitu loh. Jadi kayak emang nggak jelas gitu sih. Cuman orang sering pakai ekspresi ini, potong. Berarti kalau yang kalimat ketiga ini, the by-nya itu nge-express-nya Friday gitu ya? Next Friday. Yes. Ya, gitu. Thank you, Kak.
Jadi by next Friday. Jadi pokoknya kalau emang pengen ditukar, kalau misalnya dibikin form yang kayak dibentuk si satu ini kan ditukar gini ya. We'll have moved into our home by next Friday. Cuman ini kayak posisinya aja ditukar. Si keterangan waktunya di depan gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Gitu. Ini Lanjut, benar Kak. nggak Kak? I will go to school by 7 p.m. Yes, benar. I will, no, nggak gitu. I will have gone to school. Itu kamu nggak pakai verb 3. I will have gone. Nih, tadi yang nanya. Bukan I will go. Kalau I will go to school itu, kalau I will go itu masih future simple. Simple future sama aja. Simple future. Gitu ya. Kalau kamu mau ubah jadi bentuk apa sih namanya? Future perfect. I will have gone gitu. Will have gone to school. Aku akan telah pergi ke sekolah. Gitu guys. Oke. Jadi ada yang mau nanya ya tuh? Kak, berarti kita mengira-ngira kapan selesai. Yes. Jadi kayak kamu sekarang menganggap diri kamu di masa depan, kayak projecting gitu, kayak oh gue pas di masa depan pasti gue mikir jam segini udah kelar gitu. Oke. I'll have finished my homework. Oke, ini benar nih Almer. I will have finished my homework. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Wajib kayak merencanakan. Bisa. Kayak merencanakan. Lebih ke arah kayak nebak gitu sih. Kayak, gue pasti udah kelar gitu. Wajib pakai by. Nggak harus pakai by, cuman seringnya pakai by. Karena orang kan kayak pengen tahu konteks waktunya gitu. Kayak misalnya jam segini pasti udah kelar gitu. Ya, at this time I will be finished. I will finish our sleep call at 9 p.m. Ya, si Pasha balik lagi. Pasha yang kemarin bukan sih tuh bukan? Oh, nggak, tadi aku lupa. Ya udah, nggak jadi. I will finish our sleep call. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau lanjut? Lanjut dulu aja kan, ntar kalau udah ada soal. Oke, sip ya. Oke, kita ke yang terakhir nih. Future perfect continuous tense. Nah, ini paling nggak jelas, jujur. Aku juga masih suka kebalik sebenarnya. Oke, merujuk ke tindakan atau kejadian yang saat ini belum selesai, tapi akan tercapai dan ada kemungkinan lanjut di masa depan. Nah, bedanya si future perfect sama future perfect continuous adalah kalau ini kan dia pasti udah selesai ya. Sudah selesai di masa depan ya. Kayak tadi nih contohnya. Kalau misalnya jam segini udah kelar, jam segini udah kelar. Gini. Cuman kalau future perfect continuous tense, sekarang belum selesai, akan tercapai dan kemungkinan lanjut lagi di masa depan. Jadi mungkin misalnya, kasih contoh kalimat dulu deh. Nanti aku jelasin dulu. Oke, bentuknya subject plus will plus have been plus verb ing. Nah, ingat ya, kalau continuous kayak tadi, dia pakai verb ing. Plus pasti kalau pakai verb ing. Ini bentuk positif. Kalau negatif, gimana negatif? Ditambahin not. Yes, pintar. Subject tambah will, tambah not, tambah have been, tambah verb ing, gitu ya. Kak, kalau misalnya will not sama won't sama aja kan sebenarnya? Sama aja. Itu kayak kamu nyingkatin gitu loh. Kayak won't. Nah, sama aja kok sebenarnya. Tuh, oke. Untuk interrogatif, ada yang tahu gimana? Will subject Subject have been Will subject. Oke, pintar ya. Pada pintar semua nih. Will you have been by Oke, tanda tanya, jangan lupa. Sip. Nah, ini juga sama, dia sering digunakan bareng time expression. Time expression tuh yang kita kayak 6 p.m, tomorrow, today. Today enggak. Berarti ya next month gitu, next year gitu. Nah, ini juga untuk masalah waktu dia sama kayak ini ya, si future perfect kayak yang tadi gambar ini. Jadi kayak kamu sekarang ngebayangin di masa depan, ngebayangin di masa lalu gitu. Enggak deh, berarti kamu sekarang bayangin di masa depan aja gitu sih.
Nah, activity tapi bisa jadi di masa lampau, sekarang, atau future gitu. Dan expected to continue ya, tadi ya, ada kemungkinan lanjut. Expected to continue in the future gitu. Contohnya, oke, kenapa deh nih? Oke, nih contoh yang pertama. In November, I will have been working at my company for 5 years, for 5 years. Nah, ya, in November I will have been working at my company for 5 years. Ini kan bentuk basicnya ini kan, si ini subject will have been working at verb ing. Nah ini sih saya keterangan. In November I will be working at gitu. Jadi kayak di November aku bakal udah kerja di perusahaan ini tuh udah 5 tahun gitu. Jadi kayak sesuatu yang kamu sekarang mikir bahwa di masa depan bakal terjadi. Dan udah terjadi dari dulu sebenarnya, dari dulu terjadi dan bakal kayak apa sih namanya, tercapai gitu. Tercapai itu di masa depan, cuma ada kemungkinan bakal lanjut gitu. Jadi belum selesai, definitely belum selesai, masih terjadi, akan tercapai di masa depan, dan bisa aja lanjut gitu. Nih contoh misalnya berikutnya nih, kalau yang lebih pendek, misalnya I will have been, jangan I deh, ganti ya, they will deh gitu. They will have been waiting for 30 minutes at 5 o'clock. Nah, sama kan, subject will have been verb ing for 30 minutes at 5 o'clock gitu. Artinya kan mereka bakal udah nunggu selama 30 menit saat jam 5 gitu. Kayak jam 5 tuh gue udah nungguin 30 menit. Itu sesuatu yang terjadi di masa depan, cuman kalian kayak mikir dari sekarang gitu. Untuk terakhir ya. When I turn 30, I will have been playing piano. Playing piano for 21 years gitu. Makanya dia biasa ada durasinya kayak for berapa years gitu biasanya. Kayak telah melakukan ini selama berapa tahun, biasanya pakai si perfect continuous deh. Telah melakukan X selama Y tahun atau bulan atau detik atau menit. Gitulah. Gitu. Selama Y waktu deh. Oke. Ada yang mau nanya atau masih bingung? Kak, mau nanya, Kak. Perbedaan be sama bin itu apa ya? Apa? Gimana? Perbedaan be sama bin. Be sama bin? Ya. Oke. Kalau bin itu verb 3-nya dari be. Gitu. Bin itu verb 3 dari be. Nah, karena dia perfect kan dia perfect nih ya, perfect continuous. Nah, kita pakai si bin. Karena kalau perfect kan kayak tadi nih, dia verb 3 kan pakainya kan. Nah, gitu. Jadi emang bin-nya kita nggak pakai be, tapi pakai bin. Cuman untuk si verbnya kita tetap pakai verb ing gitu, guys. Oke, Kak. Makasih. Yo, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Atau ada yang masih... Ya. Kalau contohnya, tadi udah aku tulisin. Girls School Project will have been continued for 5 months at December. Itu benar atau enggak? Will have been continued. Will have been. Kita pakai verb ing sih. Maksudnya ini kan continued berarti kan. Oke. Oh, lupa Kak. Berarti continue nggak ada verb ing-nya ya? Ya. Berarti kamu coba pakai ini deh, kata lain deh, jangan continue. Misal will have been apa ya? Ini maksudnya kayak berlangsung atau apa?
kalimatnya. Kayak Girls School Project ini tuh udah bakalan lagi berlangsung selama 5 bulan pas bulan Desember itu pas banget. Misalnya contohnya di ini ya, Gerald School Project kalau will have been displayed tuh jatuhnya masih di ini sih ya. Bentar ya. Kok aku jadi bingung juga. Will have been they will be displaying. Bentar deh, aku juga kayak jadi bingung. Dan we will have been eating. Ini ada kalau yang lain ada yang ngasih contoh ya, we will have been eating together at 7 p.m. We will have been. Kayak konteks ini waktunya, keterangan waktunya itu sebenarnya secara kalimat benar, cuman buat keterangan waktunya masih kurang deh. At 7 p.m. Gerald School Project, bentar. Aku bingung. Gerald School Project will have been. Will have been. Kalian ada yang tahu nggak guys? Jangan-jangan aku juga lagi bingung. Verb itu apa? Verb ing. Verb 1 tambah kayak kata ing gitu. Will have been dating. Kayaknya kalau misalnya kayak kalian tambahin at gitu kurang tepat deh. Yang bener nih kayak contohnya Zaskia kayak for berapa gitu. For how many, for berapa jangka waktu gitu. Kalau misalnya I will have been dating at 7 p.m. tuh kurang sih. Kalau gitu kamu lebih baik menggunakan kayak we will have a date at 7 p.m. gitu. Oke, kenapa Zaskia? Sorry. Kalau misalnya continue tadi diganti sama progressing, maybe aneh ya tapi. That's what we will have been progressing. Bisa, tapi aku bingung juga. Kayak kurang ya. Kenapa kurang gitu ya terdengar ya? Kurang ngesek. Oke. Apa ya? Girls School Project. Gini nih. Tapi aneh juga ya. Kalau pakai will have. Kok aku bingung juga jadinya. Will have been. Bapak gak di skip aja tadi soalnya lagi muncul aja itu kalimatnya. Nanti deh aku kasih contoh lagi ya. Aku coba cari aja gimana ya. Sekarang aku juga bingung juga. Nanti coba aku pikir-pikir lagi. Oke, makasih Zaskia. Nih jadi food for thought. Kak, kenapa at harus diganti jadi for? Nah, gini. Sebenarnya karena kan gini ya. Kayak tapi akan tercapai dan kemungkinan sebenarnya bisa sih pakai at, cuman afdol gitu pakai for. Nih, contohnya ya di kalimat ini. They will have been waiting for 30 minutes. Kita di sini kayak fokus, kita tuh emang kayak fokus memberitahu, sebenarnya tuh kayak fokus memberitahu durasinya gitu loh, biasanya ya. Karena kalau misalnya kamu hapus nih, coba deh. They will have been waiting at 5 o'clock. Itu sebenarnya bisa kalimatnya tuh berguna, berfungsional. Cuman nggak akan menyampaikan kayak tujuan awalnya kita mau nyampein gitu loh. Karena tujuan awal kita kayak pengen udah berapa jam, jam 5 tuh udah nungguin selama 30 menit gitu. Sebenarnya berarti bisa deh guys, cuman emang agak jarang, biasanya selalu pakai for gitu. Karena buat nunjukin berapa lama. Jadi kayak we will have been dating benar, cuman aku nggak rekomen kalian menggunakan itu gitu. Lebih baik gunain bentuk lain daripada menggunakan ini tanpa keterangan for gitu. We will have been playing for 30 minutes at 3 o'clock. Yes, benar. Oke, benar. Arla, benar banget. Oke. Ada yang mau nanya lagi atau kita mau lanjut ke soal nih mungkin? Latihan soal aja, Kak. Oke. Bentar ya, aku stop share dulu. Karena for itu keterangan waktu perfect. Enggak juga sih. Bisa juga kalian gunain yang iya, biasanya ya deh kalau for I will. Ya, biasanya gitu. Kalau kalian pakai for. Bentar ya guys. Oke.
ini aku kalian kalau ada yang mau jawab ini ya, raise hand ya. Jadi kayak silakan. Nih, pilih nomor 1 sampai 12. Nanti raise hand tersebut, Kak, aku mau nomor segini gitu. Kerjain gitu. Ini ada. Kak, layarnya bisa di zoom dikit nggak, Kak? Kurang kebaca. Segini ya. Oke, makasih, Kak. Ini udah ada contoh ininya ya. Apa bentuk yang diminta. Jadi kalian tinggal jawab aja. Atau aku kasih contoh satu dulu deh. Nih, ini kan feature simple. She gonna win the competition, ada tanda tanya. Nah, kalau tanda tanya, berarti kan kalian tahu ini pasti bentuknya interrogatif kan? Interrogatif. Yes, jadi bentuknya bakal interrogatif. Jadi kalian gini. Oke, Pasha angkat tangan. Bentar ya, Pasha. Will she, kayak tadi ya bentuknya. Will subject, she verb satunya, will she win the competition gitu. Competition. Ini ada bentuk negatif gak sih? Oke, ini nggak ada bentuk negatif, jadi kalian kalau misalnya yang nggak ada tanda tanya kayak gini, kalau mau dibikin bentuk negatif juga boleh. Oke, ini ada, siapa nih yang riset? Ada Shiva. Oke, Shiva mau jawab nomor berapa, Shiva? 5, Kak. 5. Jika kalian punya cowok Vespanya sempit, marah gak lu kalau pasangan lu friendly ke cewek-cewek lain? Apa, Chef? Nomor 5, Chef. Future simple ya. Ini agak tricky sih, nomor 5 sih. Iya. Benar nggak nih, Kakek? Who will pass the exam? Oke, ya, benar. Iya, kasih, Kak. Benar, Shiva. Jadi benar ya jawabannya Shiva. Who will pass the exam? Emang pasti kalau bahasa Inggris tuh kalian udah bisa nyamber 100% tek gitu loh. Kayak 100% berfungsi untuk semua hal yang sama. Karena emang ada konteks di mana kadang suka beda gitu. Tadi Shiva bisa pinter, bisa ngelihat patternnya. Jadi yang benar, who will pass the exam? Benar. Tuh. Oke. Kak. Nomor Kak. 2. Ya. Kenapa? Mau coba yang nomor 2. Siapa tadi nomor 2? Oh, ini yang raise hand dulu ya. Tadi kan mereka duluan. Tadi ada Rasha A. Silakan Rasha, mau yang mana? Mau nomor 2, Kak. Oke. Oh, Raise hand dulu ya yang mau ya. Oke. Gimana Rasha nomor 2? She will be waiting when we arrive. Ya, Kak. She will be waiting we arrive ya. Oke. Ini yang diminta future continuous. Future continuous berarti kan pakai will sama verb ing. Jadi benar ya Rasha jawabannya. Oke, udah pintar Rasha, keren. Oke, next ini yang di aku yang paling duluan ada Jessica. Jessica mau nomor berapa Jessica? Tadi yang coba ke bawah, Kak. Oke. Mana nih? Yang nomor 8. 8. Sip. Future simple ya. Gampang nih, masih gampang. Apa nih Jessica? I will come later. Oke. Benar ya bentuknya. I will come later. Karena dia bentuknya simple, jadi cuma pakai will. Sip, benar Jessica, pintar. Oke, makasih ya. Lanjut lagi nih, abis ini ada Fiona sih kalau di aku. Fiona mau jawab mana Fiona? Nomor 10, Kak. Nomor 10. Oke, apa nih? Future simple. It will rain tomorrow. Oke, ya benar ya. Pada benar-benar semua nih. Keren. Oke, benar buat Fiona. Makasih. Oke, abis ini ada Aksa. Benar nggak sih Aksa? Iya, Kak. Oke, mau yang mana Aksa? Nomor 3. Nomor 3. Future perfect. By next week, let's finish this work. Oke. By the next week, I will have finished this work. Oke. Benar nggak ya? Future perfect. Tadi I will have it. I will have finished this work. Kenapa nggak I will have been finished working? Atau kayak I will have been finishing my work gitu.
Soalnya tadi depannya by the week I. Ya, by next week I itu udah Kak. Oh iya ya. Enggak. Sebenarnya bisa sih kalau kalian bentuk lain. Cuman lihat ini deh, karena kan yang diminta future perfect ya, Aksa. Ya kan? Jadi kamu pasti pakai verb 3, ini tuh verb 3 finish. Masih will-nya gitu. Oke, sip. Tapi udah bener kok, Aksa. Oke Kak, makasih. Terima kasih, Aksa. Lanjut lagi, Pasha. Nih, Pasha mau jawab. Nomor 4, Kak. Nomor 4, oke. Okay. I will have been lived here for 1 year next week. I will have been live here, gitu. Oh, dear. Nah, tadi kamu, gimana? I will have been, itu apa? Live here for 1 year next week. Bener kan, Kak? For 1 year next week. Thank you. Oke, bener gak ya? Oke, Pasha. Yang diminta apa bentuknya? Future perfect continuous. Oke, lihat ya, di sini ada kata continuous. So, which means we have to use Verb ing. Oh, dear. Verb ing, yes, pintar. Nah, jadi Pasha, remember kayak kalau kita diminta continuous, lalu pakai verb ing. Oh, Tadi bentuknya ini ya, will have been, will have been verb ing gitu. Kak, aku mau nomor 6. Oke, bentar dulu ya. Ini aku belum kelar ngejelasin ini ya. Oke. I will have been, berarti bentar ada merah. Jangan merah deh, kasih. Yang bagus. Biru. I will have been living. Gitu ya. Tapi udah, I will have been living here for, ya oke. Tapi gak apa-apa kok, Pasha. Udah keren. Udah mendekati jawabannya. Ya. Oke. Try again, Pasha. Oke. Ini salah ya, berarti. Oke, lanjut lagi. Ada Zaskia kalau di aku yang di atas. Aku mau nyoba nomor 6, boleh nggak, Kak? Boleh, nomor 6. Silakan. Kan dia pakainya future perfect tense berarti. Oke. She will studying no. Maaf, Kak. Gimana? She will have been studying so she will be tired. Bener nggak, Kak? You will have been studying, so she will be tired. Benar gak ya? Ding. Oke. Jadi, karena kan yang yang diminta future perfect continuous ya. Berarti ini ada ya, will ada, studying, ing-nya juga ada. Oke, berarti Zaskia benar. Makasih, Kak. Pintar Zaskia, semangat. Oke, jadi ini ada contoh yang nggak ada konteks waktunya ya. Emang bisa dipakai, cuman commonly biasanya menggunakan keterangan waktu gitu. Cuman bisa juga dipakai ini. Ini kan cuman dibilang so she will be tired gitu. Oke, abis ini ada Pio, silakan Pio. Gimana Pio? Kak, aku mau nomor 9, Kak. Apa? Nggak kedengeran. Tadi nge-lag. Kenapa? Aku mau nomor 9, Kak. Nomor 9. Ini aku yang nge-lag atau kamu deh? Bentar. Aku yang nge-lag, Kak. Oke. Nomor 9 tadi bener gak, Pio? Udah dia tadi duluan, Kak. Dia aja dulu. Oke. Yaudah, jawab aja. Gimana? By 3 p.m. she will catch the train. Bener gak, Kak? Yeah. By 3 p.m. By 3 p.m. Wih, jelek amat. Bentar deh. By 3 p.m. she will catch the train. Gitu ya? Iya, Kak. Catch atau catch? Atau gimana? Catch. Catch doang, nggak pakai ed. Gimana? Oke.
Oke. Tadi siapa sih yang ngomong bukan Pio ya? Siapa sih? Sorry. Nggak kelihatan. Bukan Pio, Kak. Oh my God, aku nge-lag banget. Coba yang tadi ngomong ini deh. Halo deh. Halo. Tadi siapa? Halo, Kak. Ini ya, Nabila ya? Iya, Kak. Iya, Wanzi. Iya, Kak. Oke. Nabila, yang diminta di sini apa, Nab? Future perfect. Future perfect. Oke. Tadi gini nggak sih? By 3 p.m. she will catch the train gitu ya? Atau gimana sih tadi kamu nulis? Kok aku lupa? Iya gitu, Kak. Oke. Nah, kalau future perfect, ingat ya ada kata perfect. Kalau perfect berarti apa, nah? Kenapa? Kita pakai apa nih kalau future perfect? Will have. Iya. Ketiga. Yes, ada will have sama ada verb 3 gitu. Jadi ini masih kurang tepat ya. Sebenarnya apa sih kalau mau ditukar, cuman I don't recommend kamu nuker-nuker posisi ini. Kalau misalnya di soal sama guru gitu ya. Because bisa disalahin. Gitu. Jadi ini juga masih kurang tepat ya, Nabila. Yang benar. She will have catch the train. Gini ya. Oke, makasih Nabila. Semangat terus. Kamu udah pinter kok. Kak Pio mau jawaban nomor Makasih, Kak. 11. Oke, silakan. 12, Kak, 12. Oh, 12. Oke. John will be sleeping at 4 p.m. a.m. Apa? Tadi John will be sleeping at 4 a.m. At 4 a.m. Ya. Benar gak ya? Oke, jadi yang diminta kita berarti future continuous ya. Continuous berarti apa, Pio? Will-nya tambah be, Kak. Will sama verb ing ya. Remember, verb ing. Oke. Jawabannya udah benar, Pio. Jadi John will be sleeping at 4 a.m. Oke, keren. One thumbs up for Pio. Oke, keren. Semangat. Lanjut. Ya. Aku mau coba nomor 11, Kak. Nomor 11. Ini masih ada banyak kok, guys. Jadi kan tenang aja. Masih ada 24. Santai-santai. masih banyak. Oke. Ini kalau aku di next ada Almer. Silakan Almer mau nomor berapa? Kalian kalau mau screenshot dulu nih, silakan biar bisa milih. Nomor 7, Kak. Oke, Almer seperti kelasnya, kelas 7. Jadi pilih nomor 7. Gimana Almer? How will be you getting home? How will be You getting home? ini tolong jangan coret-coret ya guys. How will be you getting home? Gini. Ya. Oke. Pakai tanda tanya? Ya. Oke. Ini kan yang diminta future continuous. Future continuous. Berarti yang diminta verb ing. Oke, verb ing udah ada. Cuman kenapa kayaknya nggak enak ya? Kenapa nggak? Jadi gini. Ini depan will. Ya, benar banget. Jadi Almer, kamu ketukar tempatnya. How will sama be-nya ketukar gitu. How will be you getting home? Itu masih salah gitu. Yang benar how will you be getting home gitu. Jadi jangan sampai ketukar ya. Emang agak tricky. Cuman emang kalau tadi kan kalau bentuknya apa namanya interrogatif pasti bakal ada yang diputar-putar gitu kan tempatnya gitu. Jadi lebih teliti lagi ya Almer. Tapi udah keren, udah bener kok yang ini. Kasih Almer, semangat terus. Oke, lanjut lagi ada Aulia. Silakan Aulia, mau nomor berapa? Nomor 11, Kak. 11. Cool, oke. Gimana Aulia? We will have arrived in Bermuda by this time tomorrow. We will have arrived. Pakai ed or no? Will have arrived. Pakai dia. In Bermuda by this time tomorrow. By this time tomorrow.
Oke, benar nggak ya? Ini yang diminta adalah future perfect. Future perfect berarti punya will, have, sama verb 3. Jadi udah benar jawabannya. Oke. Keren, Aulia. Good job. Kamu benar jawabannya. Sip. Ini benar ya, karena ada verb 3 dan ada will have gitu. Kayak kalian juga agak hati-hati ya guys, karena verb 3 ini kan ada yang bentuknya, ada yang tinggal tambahin id, ada yang bentuk aneh juga gitu. Jadi hati-hati. Oke, lanjut. Berarti udah habis ya minimal pertama. Oke. Keren nih. Udah bener. Banyak yang bener. Kak, Ya, oke. itu yang nomor 9, Kak. Verb 3-nya catch bukannya calf ya, Kak? Salah ya aku ya? Verb 3-nya catch apa? Benar. Kok mikirnya catch ya? Catch. Verb 3. Tuh, aku juga bisa masih salah guys. Caught ya? Ya nggak sih? Caught ya? Ya. Oh my god, malu banget. sorry. Oke, makasih koreksinya. Ini tadi ketinggalan tinggal nambahin id doang. Kak, di aku layarnya ngeblank, Kak. Nggak ada, jadi nggak kelihatan, Kak. Yang lain ngeblank juga nggak? Atau nggak? Enggak. Mungkin jaringannya itu. Jaringan kamu Mungkin berarti. jaringan dia. Oh, udah bisa, Kak. Ya, di restart dulu ya jaringannya. Atau di apa gitu. Oke, makasih tadi koreksinya ya. Untung kamu bilang catch, caught. Ya, aku juga agak ngerti guys. Oke, lanjut nih ke halaman berikutnya. Ada Naila silakan. Mau apa Naila? Nomor berapa Naila? Yang coretan merah-merahnya bisa dihapus nggak sih? Nomor 15. Nomor 15. You will have dinner by 8 p.m. You will have dinner by 8 p.m. Udah. Dinner. Oke. Benar gak ya? Nomor 15. Oke. One Aku thing you nomor should 17, Kak. Naila, ini ada tanda tanya ya, which means ini interrogative side. Ya, tadi kan kalau interrogatif berarti kan ditukar ya posisinya ya. Ya kan? Will-nya di depan. Yes, oke. Kamu bisa kasih contoh yang benar gimana nggak? Ini berarti masih salah nih yang dibentuknya. Gimana? Will-nya di depan. Terus apa? Will you have dinner by 8 p.m.? By PM, 8 PM. Will you have... Nah, ini agak special case juga ya. Karena ini kan future perfect. Kita harus tetap include verb 3. Jadi emang bakal 2 kali. Will you have had. Karena emang have sebagai struktur dari verb, dari kalimatnya, dari tense-nya, emang hasil harus ada. Cuman kan di sini kayak ada have there juga kan. Sebagai verb. Nah, makanya kita tetap tambahin, tapi dibikin jadi verb 3-nya. Jadi have. Will you have had dinner by 8 p.m.? Gitu ya, Naila. Tapi Naila udah keren, gak apa-apa. Lanjutkan Kak, aku mau nomor perjuangan. 17, Kak. Siapa itu tadi? Oke, ini masih kurang tepat. Oke, aku ngikutin yang urutan yang raise hand dulu ya. Sorry ya tadi yang ngomong 17. Oke, silakan Yazid Gibran. Mau yang mana Yazid? Gimana Yazid? Atau gak ada orang nih? Atau aku kasih ke yang lain aja? Oke, aku hitung sampai dari 3. 3, 2, 1. Oke. Aku yang nomor 16. Ya, ini sesuai urutan yang dirisan dulu ya. Sorry ya, karena ngantri guys. Budaya kan ngantri. Oke, Nadia Aprilia. Silakan. Mau yang mana? 16. Oke, sorry ya tadi yang nomor 16. Coba dicari nomor lain. It will raining in Scotland next. Apa tuh? Apa tadi? It will apa? Raining. It will raining. In Scotland next week. In Scotland next week.
Kenapa dia gitu? Sorry guys. Oke. Nadia, kamu benar. Tapi kamu ada yang ketinggalan satu hal. Tahu nggak apa? B. Yes, benar. Ini harus ada B ya. It will be raining in Scotland next week. Jangan lupa ya B-nya ya. Kak, rumusnya future continuous apa, Kak? Rumus future Kak, continuous. boleh lihat rumusnya lagi nggak? Tadi nggak dicatat soalnya lupa. Oke. Nih, aku kasih bentar ya. Nih. Loading. Nah, ini ya. Ini kelihatan nggak sih kalau segini? Segini ya? Kelihatan kok, Kak. Oke, nih. Coba di foto. Silahkan di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku ganti ke page berikutnya. Ya, silahkan screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalian kalau nanti mau nyatet juga aku bakal ngirimin file di Telegram kok. Jadi silahkan. Masa nanti aja kalau mau nyatet. Sekarang kayak screenshot buat ngerjain soal aja. Oke, Kak. Nak, suara gue masuk gak sih, Nak? Masuk, Zura. Kenapa? Bentar, ini biar gak chaos aja. Tadi yang merasa udah ngejawab, mending kasih kesempatan buat temen yang lain. Oh, ada yang double ya? Kayaknya tadi ada yang double. Kalau misalkan itu biar temen yang lain bisa jawab. Gitu. Ya, benar kata Kak Azra. Jangan double guys. Kasih yang lain buat double guys. Oke, berarti Nadia tadi masih salah dikit banget. Kamu harus lebih teliti lagi Nadia. Oke, masih kurang tepat ya. Sip. Oke, ini ada Rafa Gisbeli Aulia. How should I call you? Cool name though. Halo, apakah ada Rafa Gis? Atau Beli atau Aulia? Coba nomor 18, Kak. Berapa? 18. 18. Oke, 8. Jangan, nama kamu keren banget. Okay. Do she will not her homework? Do she will not her homework? Okay. Aku manggil kamu apa? Rafagis atau Rafa atau gimana? Rafagis aja. Rafagis. Oke, Rafagis. Kita minta di sini apa? Future simple. Oke, kita udah ada will ya, udah benar willnya. Tapi kamu strukturnya salah ini. Tadi kamu ingat nggak strukturnya di depan? Kamu ingat nggak struktur tadi tuh yang kalau simple tense gimana? Ini ya, subjek, tambah will. Tadi sempat bingung do-nya atau subjeknya duluan yang di depan. Enggak, do-nya kamu gunain. Ini tuh jadinya jatuh jadi verb. Oh. Tuh. Terus jadi verb 3. Do-nya jadi verb gitu. Dan ini jadi kata benda ya. Jadi kata, semuanya kata kerja. Sorry, salah. Nah, ini tuh jadi verb 3-nya. Jadi nanti kamu ubah jadi bentuk ini. She will not do her homework ya, Kak? Ya. Yeah. She will. Kok verb 3 sih? Benar nggak sih? Kok aku lupa juga. Bentar guys. Sekilas dulu. Aku takut salah. Verb 1 ya. She will. Ya. Jadi cuma verb 3. Salah. She will not do. She will not do her homework. Gitu ya, Rafagis. Ya, Kak. Oke, pintar Rafagis. Thank you. Oke, progress. Berarti masih kurang tepat. Oke, next ada Shefani. Shefani mau jawab nomor berapa? 21, Kak. 21. Oke. Apa nih? Future simple. Sip. They will not be able to arrive on time. They will not able ya. Be able to arrive on time. Oke. Ini yang diminta future simple. Ada will-nya. Berarti udah memenuhi ya, karena kan dia ada not terus itu. Oke, berarti Shefani benar. 100 buat Shefani. Oke, lanjut nih ada Nisa. Nisa silahkan mau nomor berapa? Nomor 14, Kak. 14. Cool. Future perfect continuous. Oke, semangat. Gimana jawabannya? How long would you have been seeing your boyfriend when you get married? How long? Bentar ya. How long
Would you see your boyfriend? Seeing your boyfriend? Will you ya? Apa would? Would you? Sebenarnya will sama would bakal sama sih. Cuman biar gampang tadi aku ngasih contohnya would aja. Gak apa-apa tapi. How long would you seeing? Gitu. Have been seeing. Have been seeing. Okay. Have been seeing. Ini ya. Yada-yada ya, karena panjang banget aku malas tulis. How long would you have been seeing your boyfriend? How long would you have been? Oke. Bener kok Nisa. Keren. Oke. Ini aku aja kemungkinan bakal bisa salah tuh, tapi Nisa benar jawabannya. Oke. Ini anggap saja udah lanjut ya guys, karena kalimatnya panjang. 100 buat Nisa. Oke, lanjut ke Kiana. Silakan Kiana. Nomor berapa Kiana? Halo Kiana. Mau nomor 13. Oke, bentar ya, ngantri dulu ya. Resan ya, kamu resan biar kelihatan nanti ada di antrian. Oke Kiana, kalau aku hitung sampai 3 nggak ada, aku kasih ke Zahira. 3, 2, 1. Itu Kak yang nomor 22. 22, oke. Silahkan dijawab Kiana. Sebentar Kak. We will be not eat dinner at that time. We will be gimana? We will be not eat dinner at that time. Oke. Oke. Benar gak ya? Jeng. Oke, Kiana. Yang diminta di sentence-nya apa Kiana? Future continuous ya. Nah, kalau continuous tadi ciri-cirinya berarti apa? Iya, ada verb ing-nya ya Kiana ya harusnya ya. Nah, sini verbnya apa? Eat ya. Jadi bakal jadi eating ini. Oh iya, lupa diubah. Lupa ya. Ya, Kak. We will not eating gitu. Bentar. Oke, berarti ini udah bener kok. We will. Oh, ketukar nih tempatnya juga nih. Harusnya kamu di sini naruhnya be-nya. Not-nya. We will not be eating gitu. Hati-hati ya, jangan diketukar. We will not be eating. Oke, kayak nih. Makasih. Tadinya kan kalau future continuous. Nah, future continuous. Nah, tambahinnya di sini ya, di antara will sama not-nya tambahin di antara will sama be, jangan setelah be-nya. Aku tulis deh, takut will not benar. Benar belum sih? Will not. Oke, sip. Oke, berarti Kiana semangat terus. Kamu bentar lagi benar. We will not be eating dinner at that time. Sip. Oke, lanjut ke Zahira. Silakan Zahira, nomor berapa? Nomor 13, Kak. 13. Oke, sorry ya tadi nomor 13. Kamu kalah cepat dengan Zahira. Oke, mau jawabnya gimana Zahira? I will not have complete the report by 5 p.m. tomorrow. I will not have complete. Yeah. The report by 5 p.m. tomorrow. Completed atau complete? Completed, pakai id. Completed the report by 5 p.m. By 5 p.m. tomorrow. Okay. Got you. Okay. Zahira, kamu benar. Oke, benar ya. Soalnya ini kan yang diminta kan future perfect. Bakal ada. Karena jangan bikin orang deg-degan. Bakal ada have sama bakal ada kan tadi ya verb 3. Gak apa-apa guys, seru guys. Jadi Zahira udah benar. Keren Zahira. Tuh kan. Oke. Thank you, Kak. Iya, lanjut lagi ya. Sama-sama. Ya, lanjut lagi ke Gisa. Silahkan Gisa. Ya Kak, aku mau jawab yang nomor 17. 17. Sip. Gisa jangan lupa rename pakai kelas ya. In case buat hari besoknya. Kalau sekarang nggak apa-apa sih. Jangan lupa rename pakai kelas kamu di depannya strip. Maksudnya kayak
Oke. Dah. Jawabannya, when will she have been sold the house? That's my question. When will have she gitu. When will she have been? Okay. When will she have sold ya? Yeah. Atau sold the house. Okay, when will she have sold the house? Another tricky question karena ada kata when-nya ya. Okay. Gisa sold the house. Okay. Gisa yang diminta apa Gisa? Future perfect. Future perfect. Berarti bakal ada Enggak, ini aku nanya aja santai aja. Bakal ada apa? Salah nggak apa-apa, jangan takut. Enggak, Ikutin yang santai. table itu. Apa Gisa? B-nya. Kayaknya enggak. Gimana? I don't know. Oke, kalau future perfect berarti kan bakal ada will, ada have, sama verb 3. Jadi berarti jawaban Gisa benar. Oh my god, kamu harus pede Gisa sama jawaban kamu, gak apa-apa. Oke, kamu udah bener tahu. Oke, be confident ya next ya. Oke, 100 buat Gisa, tepuk tangan. Gue jahil banget, maaf guys. Oke, silakan Kania, masih ada berapa nih? Tinggal 3 nomor lagi. Oke, sorry ya guys yang gak dapet. Sudah tinggal 3 nomor lagi. Coba nomor 23, Kak. Kak. Kania? Nomor 20. Kanianya ada 2. Oh, ini Kania yang... kamu juga resign juga yang Kania satu lagi? Oh, ini aku yang di paling atas Kania yang bukan Kania Putri. Iya, Kania doang. Benar. Sorry ya, Kania Putri. Atau kamu kerjasama, ayo mau collab gak Kania dan Kania? Iya, ngobrol di Zoom. Boleh tuh, boleh. Oke, mau nomor berapa Kania dan Kania? Aku nomor 20. Aku 20. Oke, 20 ya. Oke, silahkan Kania. Siapa When? Ya. When will you have done everything you want to? Will you have done everything you want to? Oke. Kania Putri ya tadi yang belum ngomong. Kania Putri, apakah ada objection atau mau koreksi atau gimana? Iya, benar. Gimana Kania Putri? Lucu banget nih Kania. Oh my god. Bentar, Kak. Oke, aku tunggu. When will you have done everything you want to? Future perfect ya, ingat ya. Future perfect. Apa yang diminta dari future perfect? Oke, Itu udah verb 3 ya? Gimana? Udah sih, Kak. Udah benar. Ya, soalnya udah verb 3. Oke, sip. Benar ya. Oke, jawaban kalian berdua benar, Kania dan Kania. Selamat, dapat 100. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Lucu banget nih. Oke, lanjut nih. Habis ini ada Nadine Ariela. Nadine mau nomor berapa, Nadine? Oh, Nadine turun tangan, lanjut ke Bless. Silakan. Nah, kamu lucu banget, Bless. Oh my God. Kak, aku mau yang nomor 24, boleh? Nomor berapa? 24? Yes, boleh. Silakan. Will she be taking her car to the party? Will she be taking her car to the party? Oke, benar gak ya? Future continuous berarti yang diminta apa, Bless? Future continuous. Be sama verb ing. Is it correct? Benar gak? Apa? Yang ditanya itu be, ada be-nya sama verb ing. Oke, benar ya. Berarti ya ada be taking sama ada will-nya. Oke, sip. Benar. 100 buat. Kak, aku mau nomor yang 19. Iya, ngantri dulu ya. Bentar ya. BTW kayak tadi ada nomor lagi. Masih banyak tau guys ternyata. Oke, tenang penonton. Harap tenang. Masih banyak. Tenang. Oke. Masih ada berapa nih?
25, 35, 6. Raise hand aja yuk yang mau jawab. Oke, Tapi makasih yang udah jawab jangan raise hand lagi. Udah jawab jangan raise hand dulu ya. Kesian teman-teman yang mau jawab. Makasih Biar Bilas. Bisa lanjut ke Nurlian Nida. Silakan Nurlian Nida. 24. Udah 24. Ke bawah aja deh enggak. Oke, ke bawah. Ada ini. Silakan pilih. 26 deh. 26. Oke, apa nih? Ntar nih enggak ya. Future simple. Gampang nih. Ada suara kucing. Will it be not be happy? He will apa? He will not be happy gitu. Iya. Oke. Benar ya. Ada will sama verbnya masih verb 1. Sip, benar. 100 buat Nurlian. Oke, makasih dan semangat terus. Oke. Lanjut lagi, kita ada Louis. Louis silakan mau 23, 19 atau yang di bawah. Yang bawah, Kak. Nih. Silakan. 28. Oke, 28. Mau yang Will you drive here? Will you drive here? Bener gak ya? Kalau future simple yang diminta apa, Louis? Will aja. Oke, sip. Berarti benar ya? Oke, 100 buat Louis. Sip. Oke, lanjut lagi ada Dina. Silahkan Dina. Mau yang mana Dina? Nanti dulu, Kak. Nyari jawaban. Nanti dulu. Oke, yaudah. Ini aku lanjut yang kebelakang ya. Ada Prita. Prita S, silahkan. Mau yang mana Prita? Halo? Ada? Halo Prita. Ya, nomor 31, Kak. 31, oke. Mau yang apa? Jawabannya? Terus. Apa Prita jawabannya? What time will you arriving? What time will you arriving? Gitu. Iya. Oke. Udah fix ya jawabannya? Iya, Kak. Oke, Prita yang diminta dari future continuous. Ingat nih ada kata continuous. Oh, B-nya ketinggalan ya, Kak? Oke, pintar. Prita, smart. Ya, kamu lupa B-nya. Benar ya? Sip, berarti Prita udah benar jawabannya. Ada 100. Tapi teliti lagi ya next time. What time will you be arriving? Gitu. Oke, thank you Prita. Oke. Abis ini ada Siska. Silakan Siska, mau yang mana? Nomor 29. 29? Oke. Silakan dijawab. Oh iya, buat Nadine tadi kan kamu udah jawab ya. Jadi aku skip dulu ya. Nanti kamu kalau misalnya... Maaf Kak, aku belum jawab tadi. Oh, tadi belum? Bukannya udah? Belum. Belum? Belum. Tadi bukan udah? Oh. Yaudah deh, ntar ya abis Siska ya, Nadine. Oke, Siska tadi gimana? She will not be lying on the beach yet. She will not lie on the beach gitu. Ada B-nya, Kak. She will not be lying on the beach yet. Not be, she will not be lying on the beach yet. Gitu ya. She will not be lying on the beach yet. Oke, Siska, yang diminta kalau future continuous apa? Ada verb ing-nya sama ada be-nya. Sama will ya. Oke, ada will, ada be, sama verb ing. Sip, berarti benar Siska. 100 buat Siska. Semangat terus. Kalau aku mau nomor 30. Oke, silahkan Nadine ya tadi. Dina. Iya, Kak. Oh, Dina. Oke, Dina mau 30. Ya. Oke. Will have been working all day, so I will They, gimana? Will
They will have been working all day. So I will cook. Okay, all day. So I will cook. Oke, Dina, yang diminta dari future perfect tense apa? Continuous. Gimana? Bener nggak sih? Gimana? Enggak, tadi aku nggak kedengeran, salah. Gimana? Continuous. Oke, continuous berarti apa? Apa ya? Continuous berarti verb ing ya, Dina ya? Oke, continuous berarti verb ing. Remember that. Perfect berarti apa? Apa? Lupa. Perfect berarti ada have sama ada be. Tapi kebetulan Dina udah ada semua di sini, jadi udah bener ya jawabannya. Oke. Diingat lagi ya ciri-cirinya. Tapi udah bener kok Dina. Gimana? Oke, sip. Makasih Dina. Oke, Nadine silahkan. Sorry tadi. Aku nomor 23, Kak. 23. Oke, silakan. He will not have been working here for 2 years next month. Gimana? Well, he will not have been working here for 3 years next month. For 3 years next month. Oke. Nadine, yang diminta dari perfect continuous itu apa aja? Ada subject, will, have, sama ing, verb ing. Oke, Nadine. Sayang sekali. Kamu ada yang ketinggalan satu aja. Tahu gak apa? Apa, Kak? Have. Udah, Kak. Tadi udah aku sebutin. Oh, udah. Iya. Tadi berarti aku nge-lag. Oke, berarti Nadine bener ya? Ini ya, have ya. Jangan has, tadi udah nyebut has. Kalau misalnya kamu udah ke future, udah bentuknya pakai have gitu. Oke, sorry Nadine, berarti kamu bener. Ya, apa Kak. Terima kasih ya, Kak. 100 buat Nadine. Sip. Oke, ini masih ada nomor 19. Masih ada 25, 27, dan 32. Oke, Caca, mau yang mana Caca? Nomor 27, Kak. 27, oke. What will you have been doing before dinner? Will you have been doing ya? Have been doing before dinner. Oke, cool answer, Caca. Oke, yang diminta perfect continuous apa, Caca? Halo, Caca. Are you there? Kamu hilang. Will have been sama verb ing. Oke, sama bi ya jawabnya ya. Tapi udah benar. Oke, 100 buat Caca. Bentar. Oke, makasih ya. Makasih, Kak. Oke, lanjut lagi ada Saskia. Saskia mau nomor berapa? Bentar, Kak. Oke, ini ada ini ya 25, 32 sama 19. Oke. Mau yang mana? Tadi yang 32 mana? Oh, ini. He will not have finished the cleaning by the time she gets home. He will not have finished ya. He will not have finished. Jangan finished ya, Saskia. Finished. Okay. Ada D-nya org gitu. Finished. Oke, bentar. He will not have finished the cleaning. Panjang ya, aku titik-titik aja. Males guys. Oke. He will not have finished the cleaning by the time she gets home. Future perfect yang diminta apa, Saskia? Why?
Subject will have sama verb 3. Oke. Udah ada ya semuanya ya berarti ya? Sip. Berarti bentar. Saskia 100. Thank you. Oke. Ada 2 lagi. Siapa? Ada Mimit. Hai Mimit. Lucu banget nama kamu Mimit. Cute. Gimana Mimit? Mau jawab nomor 25 atau 19? Nomor 25. 25 ya? Oke. Silakan jawab Mimit. They will not have been They will not. Gimana? Gimana Mimit? They will not. They will not have been exercising before we meet. Exercising before we meet. Oke, Mimit yang diminta di future perfect continuous itu apa aja? Will have been sama verb. Nah, benar ya? Will have been sama ing. Oke, sip. Benar, Mimit. Keren. Bentar. 100 buat Mimit. Oke. Oh, udah habis nih gua. Berarti tinggal terakhir ada Shiva. Oh my God, Shiva penutup. Silakan Shiva. Gimana? How long will you have been working here when you retire? How long will you have been working here ya? Ya ada. Aku males. Oke. How long will you have been working here? Shiva yang diminta perfect continuous apa? Will have been verb ing. Working here. Will have been ing. Berarti udah benar ya? Oke, 100 buat Shiva. Yeay. Oke, kalian keren banget guys. Jujur, wow, aku beneran amazed. Aku aja sekarang masih suka bingung. Kayak ini. Oke. Jadi ini yang masih kurang tepat tadi coba diteliti lagi. Kalian rata-rata salahnya kurang teliti. Tapi udah bener kok, udah paham kok insya Allah konsepnya gitu ya. Oke. Nanti aku bakal kirim yang ini, exercise ini, terus yang modul yang coret-coret sama yang polos ya. Nanti aku kirim di Telegram gitu. Oke, karena udah jam segini juga, udah mau maghrib ya. Soal-soalnya juga Kak yang sama coret-coretannya dikirim. Ya, dikirim kok. Semuanya aku kirim. Nanti ya, aku kirim di Telegram. Oke, sebelum menutup pertemuan ini, ya aku kemarin ngajar persamaan kuadrat, blunder mulu. Maaf ya guys, aku malah lagi mabuk, serius. Maksudnya kayak nggak literal mabuk, tapi lagi capek gitu. Jadi ya. Ada kuisis gak? Enggak, yang apa namanya? Karena tadi mepet gitu, terus jadi kuisis makanya tadi ngerjain soal bareng kan. Jadi kerjaan itu. Sorry ya guys. Kalian cari soal-soal di internet aja, banyak kok. Gitu. Oke, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.